Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kedongo. Sebagai pakar susuk, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan klien saya mengenai pasang susuk. Terlebih pasang susuk kantil, karena memang susuk kantil ini menjadi salah satu jenis susuk yang paling populer dan banyak dicari oleh orang-orang. Terutama orang yang ingin tampil lebih memikat, menjadikan orang yang diinginkan makin lengket, dan juga agar rezeki semakin deras lagi. Karena susuk kantil sendiri memiliki makna kantil atau nempel, baik itu dalam hal asmara, pergaulan maupun kerejekian agar makin nempel pada si pemakai susuk kantil. Di luar itu semua, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait susuk kantil. Maka dari itu akan saya jelaskan di sini. Jangan sampai ketinggalan, apalagi di skip ya. Karena penjelasannya cukup panjang, bahkan mungkin ada beberapa poin yang akan membuat Anda tahu cara untuk bisa mendapatkan dan memaksimalkan energinya. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan itu adalah apakah dengan memakan bunga kandil sama saja dengan memakai susuk kandil? Maka jawabannya adalah tidak semua makan kembang kandil sama dengan pasang susuk kantil. Mengapa? Karena tidak semua susuk kantil itu dipasang dengan cara memakan bunga kantil. Bunga kantil sebenarnya hanyalah sebuah simbol saja. Sementara susuk kantil sebenarnya memiliki makna kantil atau lengket. Jadi bukan karena pakai bunga kantil terus disebut sebagai susuk kantil, melainkan nama kantil itu berasal dari tuahnya. Jadi mau pakai media kembang kantil, kristal, berlian, bahkan emas, kalau memang isi energi susuknya itu kantil atau bikin orang lengket, maka bisa disebut susuk kantil. Kemudian apakah ada pantangannya? Kalau ini tergantung sama pakarnya ya, ada yang ada pantangan, ada juga yang tidak. Kalau di tempat saya sendiri tidak ada pantangan baik berupa makanan, minuman, ataupun tempat, tapi pantangannya lebih kepada sikap saja, yaitu dilarang berperilaku sombong dan merendahkan orang lain. Lalu bagaimana sih cara pasangnya? Tentu saja bervariatif, ada yang ditanam, ada pula yang diloloh atau ditelan. Tapi kalau dalam bentuk kapsul itu bukan susuk ya, tapi lebih kepada pembuka aura. Kemudian apakah akan membuat orang sulit meninggal? Nah, ini yang sering menjadikan momok menakutkan saat pertama kali pasang susuk, apapun susuknya. Sebenarnya sulit atau tidaknya orang meninggal saat sakaratul maut itu tergantung dari perbuatannya ya. Kalau hal ini dikaitkan dengan susuk memang ada yang demikian. Namun hal ini hanya akan terjadi pada jenis susuk hitam atau susuk yang energinya berasal dari makhluk-makhluk tertentu atau benda-benda terlarang. Misalkan seperti susuk tali pocong, susuk mayat perawan. Kalau seperti itu memang bisa menyulitkan kematian karena ruh dari susuk itu sendiri tidak akan membiarkan ruh seseorang yang pakai susuk itu lepas dan meninggalkan mereka begitu saja. Namun kalau susuk itu susuk putih, insya Allah aman dan tidak menyulitkan kematian selama Anda memanfaatkannya untuk niat baik. Dengan cara yang baik dan juga dengan media-media yang tidak terlarang oleh agama dan kepercayaan. Nah, setidaknya itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika ada orang yang hendak pasang susuk kantil. Namun mungkin akan ada banyak perbedaan jawaban ya dari setiap pakar. Karena setiap pakar memiliki tata cara dan keilmuan yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kedongo.